Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah, berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Teristimewa pada kesempatan ini, Engkau memperbolehkan kami untuk merenungkan sabda-sabda-Mu. Buatlah hati kami agar pantas dan layak, agar sabda-Mu ini mampu mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari seiman yang terkasih di dalam Tuhan, tugas perutusan Yesus adalah mewartakan Injil, kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah, yaitu kedamaian, kerukunan, keadilan, kebenaran, dan cinta kasih.
Dalam menjalankan misi perutusan ini, Yesus mengikut sertakan murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa misi perutusannya ini harus diteruskan oleh murid-muridnya. Tujuannya agar kabar gembira tentang kerajaan Allah ini dapat diketahui dan diterima oleh semua orang. Melihat medan pelayanan yang luas, tantangan dan kesulitan yang begitu besar, maka Yesus tidak saja mengandalkan ke-12 muridnya. Ia membutuhkan bantuan personil lainnya untuk menambah barisan pelayan dan pewarta. Sebab misi perutusan bukan hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama semua orang. Semua orang diajak, semua orang dilibatkan, semua orang diberi peran. Prinsipnya adalah bekerja bersama-sama demi terciptanya kerajaan Allah di dunia. Benar apa yang disampaikan oleh Yesus, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kata-kata Yesus ini adalah kiasan yang menggambarkan bahwa sudah ada banyak orang yang siap untuk dihantar masuk ke dalam kerajaan Allah. Masalah atau problemnya adalah karena pekerja yang siap menuai sangatlah sedikit. Saudara dan saudari seiman yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang terjadi dengan pengutusan kelompok ke-12 rasul, Yesus mengutus kelompok 70 murid dalam Injil hari ini. Tentang ke-70 murid yang diutus oleh Yesus pada Injil hari ini, mereka bukanlah orang-orang yang baru mengenal Yesus kemarin sore. Mereka pasti merupakan orang-orang yang telah banyak melihat sendiri, mendengar sendiri, bahkan mengalami sendiri bagaimana kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Mereka tahu kalau Yesus mengutus mereka dan Yesus memiliki kuasa, dan mereka yakin sungguh-sungguh akan kuasa itu. Resiko yang bakal terjadi dengan tugas perutusan ini pun mereka sudah tahu. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Berat, memang berat, penuh tantangan dan kesulitan. Siap ditolak, siap dicercah, bahkan siap untuk mati dibunuh. Apapun resiko yang terjadi, tetaplah berpedoman pada kesetiaan Yesus. Bahaya dan ancaman selalu datang, tetapi mereka harus tetap percaya kepada Allah. Para murid harus memusatkan seluruh diri pada tujuan perutusan mereka, yaitu mempersiapkan kedatangan Yesus. Syarat yang dipatok oleh Yesus bagi seorang pewarta adalah sebagai berikut. Pertama, jangan membawa apa-apa, membawa pundi-pundi, membawa bekal, membawa kasut. Artinya apa? Para utusan harus lebih banyak mengandalkan Allah daripada memikirkan kebutuhan duniawi. Bekal tidak perlu dibawa karena Allah yang menjadi jaminan bagi hidup mereka. Sarana-sarana duniawi harus ditinggalkan karena mereka harus mengandalkan sarana yang diberikan Allah sendiri. Sebab mereka mendapatkan kuasa dari Allah.
Syarat yang kedua, jangan beri salam kepada siapapun di tengah jalan. Artinya, seorang pewarta jangan hanya karena memberi salam di tengah jalan, lantas lupa pada tujuan yang sesungguhnya. Syarat yang ketiga yang dipatok oleh Yesus, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah yang dimasuki. Artinya bahwa bagi seorang pewarta, kehadirannya adalah membawa misi Allah, yaitu menghadirkan damai dan sukacita. Jangan mengharapkan orang lain terlebih dahulu menyapa dan memberi salam kepada kita. Kondisi batin orang-orang yang mendengarkan salam seorang pewarta sangat menentukan makna dan daya guna sebuah salam damai. Apabila kondisi batinnya baik dan layak, maka salam itu akan tinggal dan bertahan. Tetapi jika kondisi batinnya tidak baik, maka salam itu akan kembali kepada sang pewarta. Syarat yang keempat, jangan berpindah-pindah rumah. Berpindah-pindah rumah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah mental mencari yang aman dan nyaman untuk diri sendiri. Ketika merasa tidak nyaman di suatu tempat, kita akan segera meminta untuk pindah ke tempat lain. Mental seperti ini sangat tidak cocok dengan spirit seorang pewarta. Sebab bagi seorang pewarta pertama-tama bukan untuk mencari kenyamanan, melainkan menjalankan misi kerajaan Allah. Yang pasti Tuhan menjamin keselamatan dan kesejahteraan orang-orang pilihannya. Tidak akan ada seorang pekerja pun yang dibiarkan terlantar dan kelaparan. Saudara dan saudari seiman yang terkasih di dalam Tuhan. Tugas pokok yang diamanatkan kepada ke-70 murid yang diutus oleh Yesus adalah mempersiapkan kedatangan Yesus dengan menyembuhkan orang-orang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Menjadi murid Yesus berarti siap diutus untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan semua orang. Kerajaan Allah sudah dekat, diterima ataupun tidak, kerajaan Allah tetap datang dan tidak dapat digagalkan. Kerajaan Allah merupakan suatu realitas masa depan eskatologis yang sekarang telah membelah masuk ke dalam dunia dalam kedatangan Yesus. Melalui kehadiran Yesus, kerajaan Allah hadir di antara manusia, namun pemenuhannya masih dinantikan di masa depan. Kerajaan Allah itu masih akan datang dalam arti bahwa pemerintahan Allah itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan di dunia ini. Saudara dan saudari seiman yang terkasih di dalam Tuhan, tugas mewartakan kerajaan Allah akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Gereja pun diutus seperti ke-70 murid, pergi ke tengah dunia dan mewartakan kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan agar banyak orang diselamatkan. Tugas perutusan dapat kita laksanakan sesuai dengan bidang tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Jadilah pelayan dan pewarta yang sungguh-sungguh mau ikut terlibat secara aktif dalam gerakan keselamatan dan kehidupan dunia. Terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kata dan perbuatan kita harus menguatkan, meneguhkan iman umat, bukan sebaliknya meresahkan, mengecewakan, bahkan menakuti iman umat. Apalagi hal ini dilakukan oleh seorang pemimpin umat, sangat-sangat disesalkan. Saudara dan saudari seiman yang terkasih di dalam Tuhan,
Marilah kita menjadi pelayan dan pewarta kabar keselamatan dari Allah dengan menghadirkan kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan cinta kasih. Sama seperti yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia bagi bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Mereka menguatkan dan meneguhkan hati orang-orang Israel agar jangan bersusah hati, tetapi bersukacita karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah pelindung. Tuhan menjadikan hari ini adalah kudus baginya, karena keselamatannya nyata bagi bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia ini adalah contoh nyata bagi setiap pelayan dan pewarta. Apa yang dilakukan untuk menghadirkan dan memberikan ketenangan, kedamaian, keteduhan, kekuatan bagi umat yang sedang dalam situasi sulit dan tekanan hidup. Santo Hieronymus yang peringatannya kita rayakan hari ini adalah seorang imam dan pujangga gereja yang cinta kasihnya kepada Allah dan putranya Yesus Kristus sangatlah luar biasa dan istimewa. Ketekunannya dalam doa dan kepekaannya terhadap bimbingan Roh Kudus memberi dia kemampuan untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabdanya. Ungkapannya yang khas, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Menunjukkan betapa berharganya kitab suci yang menjadi sarana untuk mengenal Kristus lebih dalam. Dan pengenalan itu memberi daya dorong yang kuat untuk memberikan kesaksian tentang Kristus kepada orang lain. Saudara dan saudari seiman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan menutup bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Itu tidak berarti kita stop membaca dan merenungkan kitab suci. Kitab suci akan terus kita renungkan dan tetap menjadi jawaban sempurna atas persoalan hidup kita. Marilah kita mencintai kitab suci, mencintai doa dan ekaristi, agar hidup kita terus dibaharui, hidup kita terus disempurnakan. Yesus, sahabat seperjalanan kita, kitab suci, pedoman perjalanan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan, berjalan bersama sabda-Mu. Kini kami mohon, semoga sabda-Mu ini menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami, agar hidup kami selalu terarah dan tertuju kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.